Bagaimana agar kita bisa cinta kepada guru kita? Secara otomatis nanti akan tumbuh. Yang pertama adalah biasakan sering mendoakan guru kita. Wah, itu mengundang ilmu manfaat datang ke hati kita. Saya pribadi dan anak-anak saya ajarkan bahasanya jangan lupa mendoakan guru-guru terdekat dulu. Baru nanti kalau ada kesempatannya sebut namanya. Setiap hari ada fawatih yang kita doa, sebut nama, sebut guru yang ngajar kita, sebut namanya, doakan. Karena kalau kita mendoakan guru itu kepentingan kita sebagai murid. Kalau guru ngajar kita itu sudah didoakan oleh malaikat. Tapi kalau kita mendoakan guru kita itu kita ingin menjatuhkan keberkahan, mencari berkah, doain. Makanya kalau saya lupa doain guru saya dalam waktu sholat saja berarti hilang berkah saya, rugi dong saya. Jadi ilmu itu bukan hanya yang dihafal oleh otak kita, bukan, tapi dengan keberkahan, ikatan dengan guru itu mendoakan. Semakin banyak kita mendoakan guru, lihat semakin banyak yang kita dapat. Dan itu penyubur cinta antara kita dengan seorang guru. Doain. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, ulama besar, alim pemilik yang mempunyai madhab Hambali, beliau berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan Imam Syafi'i guru saya itu, demi Allah aku tidak sholat 2 rakaat kecuali aku doakan beliau. Jadi kalau kita doakan guru kita itu sebetulnya kepentingan kita. Agar apa? Agar ilmunya ngucur. Sehingga kadang ilmu yang didapat seorang murid melebihi daripada ilmu gurunya. Karena benernya hati seorang murid. Itu isyarat dari Nabi, rubba mubalaghin aula minas sami. Kadang guru itu bisa memahami satu hadis Nabi, punya 5 faedah, 5 pemahaman disampaikan ke murid. Cuman karena muridnya tuh dengan gurunya sangat cinta, muridnya bisa jelentrehkan 10 pemahaman. Lihat, kuncinya adalah murid mencintai seorang guru. Gurunya itu punya faham terbatas, maka rubba mubalaghin. Alangkah banyaknya seorang murid ternyata pemahamannya lebih luas daripada gurunya, yaitu murid yang punya adab. Gurunya nyampaikan begitu saja, tapi bisa direkam oleh seorang murid lebih luas lagi. Nah, ini dimanapun, ini berlaku kalau kita bicara di pesantren-pesantren. Sehingga tidak sedikit murid lebih pintar dari gurunya, dan itu impiannya seorang guru. Kuncinya tadi, cinta, dan untuk menumbuhkan cinta adalah seringlah mendoakan guru. Kemudian yang kedua adalah seringlah sebut-sebut kebaikan guru di antara murid-murid, di antara kita. Karena apa? Agar semuanya saling mencintai. Jadi sering sebutkan kebaikan. Oh, ini faedahnya besar. Kalau gurunya sih nggak senang kalau guru kita tuh kalau kita sebut kebaikannya, malu, mereka nggak senang, minta ditutup. Cuman kita sebagai murid, kalau kita sama-sama murid, kita punya guru. Maksudnya kalau kita cerita tentang kebesaran Habib Umar bin Hafid, kita cerita kebesaran Habib Abdullah Bahrul, kita besaran, atau guru-guru kiai yang ada di sini, ustadz yang ngajar kita, kalau kita saling menceritakan tentang kebaikannya, apa yang terjadi? Saling menambahkan kecintaan. Oh, ini penting sekali. Jadi bicarakan baiknya. Yang ketiga, jangan sebut kejelekannya sama sekali. Itu meruntuhkan keberkahan ilmu. Ada murid pencari-cari kesalahan guru, yaitu yang suka ngetes dan sebagainya. Waduh, alamat runtuh, nggak dapat ilmu. Jadi jangan sebut kejelekannya. Dan ingat, kami sampaikan di mana-mana, kalau kita itu mencari guru yang tidak punya kesalahan, kalau kita mencari guru yang tidak punya salah dan tidak punya dosa, maka sampai mati kita tidak punya guru. Lihat. Kalau kita mencari guru, saya akan berguru kepada orang yang tidak pernah bersalah dan tidak berdosa, nggak punya guru selamanya. Akan tapi kita ilah keberkahan di dalam hati kita, yaitu di saat kita selalu memandang guru dengan pandangan cinta tadi, ditandai kita tidak bisa menyebut kita tidak akan menyebut kekurangan guru, kejelekan guru. Termasuk doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang soleh, itu doanya begini, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mata kami, ya Allah. Jangan tambahkan sedikit pun kekurangan guru kami. Kami takut di saat kami mengetahui kekurangannya lalu kami kurang cinta. Sehingga kalau melihat kekurangan itu berusaha dilupakan. Jangan sampai kuat nancep di dalam hati. Apalagi mencari-cari, pengen tahu keadaan gurunya. Wah, ini nyungsep itu manusia.
Guru kita manusia, tentu ada kesalahannya. Ini, jadi yang ketiga adalah jangan sering berani menyebut kejelekan guru. Menyebut kejelekan orang lain saja nggak boleh, apalagi kejelekan guru. Lah ini zamannya zaman rusak, zaman media sosial, internet, YouTube dan sebagainya. Orang awam berani mencaci ulama, alamat dia tuh nyungsep. Kan ada berani mencaci maki. Kita ingat Habib Fulan dicaci, Ustadz Fulan dicaci, Kiai Fulan dicaci, anjingan Fulan dicaci. Gara-gara komentar enak kan? Orangnya kan tidak ada. Ada kan misalnya komentar Habib Rizik begini, Habib Fulan begini, Kiai ini begini. Bahkan kadang-kadang ada orang yang komentar di Facebook kita atau komentar di YouTube kita. Ada yang nyanjung, saya tidak bangga disanjung. Tapi saya sakit kalau sudah ulama lain dicaci. Wah ini bagus Buya Yahya ceramahnya lembut, tidak seperti Habib Fulan, tidak seperti ini. Ini kan sudah biasa kurang ajar. Saya tidak bangga kok dengan begitu. Saya kesian ada orang mencaci orang lain, biarpun dia menyanjung saya. Karena kebiasaan menyebut kejelekan, bahkan bukan saja kejelekan, kadang fitnah yang tidak pernah dilakukan oleh orang alim tersebut. Makanya kalau seandainya kita melihat kekurangan kiai yang pernah mengajari kita, anjingan yang ngajari kita, tutup agar ilmu kita berkah. Lah kok ini mencari-cari, nasib buruk tuh manusia. Baik ya, itu 3. Saya kasih 3 aja sudah, jangan banyak-banyak. Yang pertama adalah mendoakan. Yang ketiga adalah yang kedua adalah sebut kebaikannya. Yang ketiga adalah jangan sebut kejelekannya. Kalau sudah Anda lakukan itu, lihat, diam-diam akan muncul cinta. Lah buah daripada cinta itu apa? Anda nyaman menghadiri tempat tersebut.